حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa iqtafa atharahu wa ittaba'a sunnatahu wa jahada jihadal middin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, amin. Para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat salat subuh yang baru saja kita tunaikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita dengan menunaikan perintah-perintahnya serta menerima amal ibadah kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian dan diskusi kita tentang akidah dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman, masih terkait dengan lampiran rukun iman kepada malaikat, yaitu pembahasan khusus tentang mengenal alam jin dan setan. Karena seperti yang sudah kita sebutkan bahwa pemahaman kita, pengetahuan kita tentang alam jin dan setan sebagai pelengkap pemahaman dan pengetahuan kita tentang malaikat itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dan kuat sekali. Sebabnya karena malaikat dan jin itu sama-sama bagian dari alam gaib, bagian dari makhluk gaib. Karena itu maka faktanya banyak sekali persepsi-persepsi, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran itu yang kemudian rancu. Jadi campur aduk. Banyak kalangan yang tidak bisa membedakan hal-hal yang terkait dengan alam gaib, malaikat dan jin itu, dan kemudian berhubungan dan berkait dengan kehidupan manusia, di mana kebanyakannya itu merupakan bagian dari campur tangan jin dalam diri dan kehidupan manusia. Tapi kemudian karena kurangnya pemahaman, lemahnya ilmu, kesalahan dan kerancuan dalam persepsi, itu hal-hal yang itu bagian dari alam jin itu dipersepsikan, dianggap itu bagian dari malaikat. Bahkan sampai ada banyak kan yang mereka-mereka yang mengaku atau diklaim mendapatkan wahyu, dikatakan dari Jibril alaihissalam, ya hakikatnya itu bagian dari gangguan dan godaan. Mereka mengatakan menerima wahyu dari malaikat Jibril, tapi hakikatnya itu semuanya adalah dari alam jin dan bagian dari gangguan dari jin. Nah, oleh karena itu, dan itu tentu akan sangat berhubungan dan terkait dengan bagaimana pemahaman kita, bagaimana keimanan kita kepada
malaikat yang tentu akan berpengaruh dengan kemurnian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang jadi 3 istilah terkait dengan pembahasan seputar alam jin ini, yaitu tentang jin itu sendiri, lalu kemudian ada iblis dan setan. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa sudah kita sebutkan sebelumnya, bahkan juga termasuk ketika kita membahas tentang rukun iman kepada malaikat. Di sana kita sudah menyinggung tentang kesamaan dan perbedaan malaikat dengan jin. Lalu kemudian kesamaan dan perbedaan antara alam jin dan alam manusia atau jin dan manusia. Yang jelas bahwa seperti yang sudah sama-sama kita sampaikan bahwa jadi kalau antara jin dan manusia itu mereka sama-sama makhluk mukallaf, makhluk yang menjadi sasaran beban dan tanggung jawab syariat Allah Ta'ala. Kewajiban iman Islam, taat kepada Allah dengan segala konsekuensinya itu berlaku baik kepada manusia dan juga kepada jin, sehingga tentu juga mereka akan semuanya dihisab. Lalu kemudian secara umum jin dan malaikat, jin dan manusia itu memiliki kesamaan bahwa di antara mereka ada yang menyambut seruan dakwah keimanan, dakwah Islam, dan kemudian mereka menjadi jin-jin yang beriman, bertakwa dan Islam, dan nanti akan dibalas Allah Ta'ala dengan balasan surga, rahmat dan ridhonya seperti yang Allah janjikan kepada manusia-manusia yang beriman, yang bertakwa, yang mengikuti hidayah Allah Ta'ala dan juga taat kepada Allah Ta'ala. Sama seperti itu, yang juga akan masuk surga Allah Ta'ala. Sebaliknya, yang ada jin-jin yang kafir, jin-jin yang jahat, bahkan yang muslim pun juga ada yang muslim yang taat, ada muslim yang maksiat. Dan secara lebih jelasnya itu semuanya sudah disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat khusus tentang mengenal alam jin, surat yang ke-72, dan namanya juga surat Al-Jin. Itu jelas disebutkan di sana, misalnya ini dari pengungkapan jin itu sendiri yang Allah sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, bahwa di antara kami kaum jin itu ada yang Islam dan ada yang kafir, ada yang membangkang. Di ayat lain sebelumnya disebutkan wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada jin-jin yang saleh, yang taat, yang patuh meskipun dia muslim. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada yang tidak demikian. Jadi ada yang saleh, ada yang tidak demikian, berarti yang tidak saleh berarti taleh atau pembangkang. Persis seperti manusia. Jadi itu dalam hal itu secara umum sama. Tapi bedanya adalah bahwa mereka di alam gaib dan kita di alam nyata. Nah di sini maka kemudian terjadi itu. Nah, lalu kemudian itu jin dengan segala sifatnya yang bisa kita baca
baik di dalam surat Al-Jin secara khusus yang relatif paling rinci, dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di dalam berbagai surat yang menyinggung dan berbicara tentang jin. Tapi kemudian kita dapati di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada tentang iblis. Lalu juga banyak di dalam ayat Al-Quran dan hadis itu juga disebutkan tentang syaitan, di mana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran bahwa kalau jin secara umum itu ada jin yang mukmin, ada jin yang kafir, ada yang muslim taat, ada yang jahat, ahli maksiat, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi ketika berbicara tentang iblis dan setan itu, tentu konteksnya semuanya adalah mereka buruk, jahat, dan kita kaum mukminin itu diperingatkan bahwa iblis dan setan itu merupakan musuh nyata bagi manusia. Maka kita diwajibkan untuk menjadikan mereka sebagai musuh. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Fatir ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innahu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Di banyak ayat-ayat adu mubin, innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam surat Yasin itu bahwa dia setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maka fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Karena banyak di antara kita secara teori tentu ketika ditanya siapa setan, kita tegas mengatakan setan adalah musuh. Musuh berbahaya, musuh yang sangat nyata. Tapi faktanya dalam kehidupan itu sadar tidak sadar itu kita tidak betul-betul menjadikan setan sebagai musuh. Makanya perintah fattakhidhuhu aduwwa, bukan yang penting bukan kalian mengatakan setan itu musuh dengan kata-kata, tapi yang paling penting adalah bagaimana kalian membuktikan betul-betul menjadikan setan sebagai musuh, memperlakukan setan sebagai musuh, memusuhi setan, menjauh dari setan. Karena banyak yang mengatakan setan sebagai musuh tapi tiap hari berteman dengan setan. Ada ajakan Allah hayya 'alas shalah tidak dipenuhi, tapi lebih memilih kepada ajakan setan kepada menjauh dari salat, menjauh dari ibadah, menjauh dari ketaatan. Mengikuti hawa nafsu itu ya berarti mengikuti setan. Insyaallah begitu. Baik. Nah, pembahasan tentang iblis ini itu dimulai terkait dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana di dalam berbagai ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah Ta'ala setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang jelas bahwa Nabi Adam itu diciptakan sebelum jin dan tentu sebelum malaikat. Jadi kalau malaikat diciptakan paling awal, kemudian Allah menciptakan jin, dan kemudian Allah menciptakan menciptakan manusia. Ya seperti Allah firmankan dalam surat Al-Hijr itu ayat 26-27 itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Dan juga al-jan. Al-jan itu adalah jin pertama. Kalau manusia pertama Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah, jin pertama yang Allah ciptakan di sini disebutkan al-jan. Itu kami ciptakan min qablu, sebelumnya. Berarti sebelum Allah menciptakan manusia itu dicipta dari min naris samum, dari api menyala yang sangat panas. Nah, sementara terkait dengan ini, terkait dengan terkait dengan iblis itu, baik di dalam surat Al-Baqarah dan juga di berbagai surat yang menceritakan tentang setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, di mana sudah ada malaikat di sana, sudah ada jin di sana, itu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian semuanya kepada Nabi Adam. Ini perintah Allah kepada malaikat. Maka kemudian disebutkan di sana bahwa seluruh malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam itu, ini sujud mereka. Kemudian malaikat itu semuanya sujud. Terus kemudian tiba-tiba disebutkan di situ kecuali illa iblis. Malaikat diperintahkan untuk sujud, maka semuanya sujud. Kemudian disebutkan di sana illa iblis, kecuali iblis. Itu di berbagai ayat gitu. Dia membangkang, tidak mau sujud. Bahkan di dalam surat Al-A'raf, kan di sana ada dialog kan antara Allah dengan iblis. Termasuk ketika mengapa engkau aku perintahkan untuk sujud kepada Adam tidak mau, membangkang. Padahal malaikat semuanya sujud. Itu dia membantah, mengaku bahwa dia itu lebih mulia, lebih tinggi. Karena engkau ya Allah ciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Itu alasan yang diajukan oleh iblis untuk membangkang, tidak mau sujud. Yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, itu berarti dia mempersepsikan, memahami bahwa jadi bahan api yang asal mula penciptaan dia itu lebih mulia daripada tanah. Nah, di sini kemudian ada perselisihan di antara para ulama tentang iblis ini. Ini siapa dia? Ada 3 pendapat yang biasa disebutkan. Yang pertama menyebutkan bahwa iblis ini merupakan asalnya, ini terkenal sekali. Asalnya itu adalah malaikat. Jadi dia asalnya adalah malaikat. Tidak ada dalil yang tekstual, nas yang tegas mengatakan itu, tapi umum yang berpendapat ini itu menyimpulkan dari konteks ayat. Kan di situ Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Tidak ada disinggung tentang di situ ada jin, ada apa semacam itu. Bahwa kemudian Allah yang memerintahkan kepada malaikat, usjudil Adam, sujudlah kepada Adam. Terus mereka malaikat sujud semuanya kecuali iblis. Ada di situ. Ini perintah untuk malaikat. Tidak ada kepada jin, tidak ada kepada siapa, malaikat semua. Terus malaikat pada sujud, terus tiba-tiba disebutkan kecuali iblis. Kemudian dikatakan, oh berarti dia aslinya bagian dari malaikat.
Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah pendapat bahwa iblis itu merupakan apa? Merupakan makhluk gaib tersendiri. Bukan malaikat, bukan juga jin. Jadi bukan malaikat, bukan juga jin, jadi memang makhluk gaib yang seperti jin juga dicipta dari api. Nah, tapi iblis ini yang kemudian memiliki keturunannya adalah para setan, itu kan asli jahat, asli kafir. Bahkan disifati dengan itu iblis, setan yang terkutuk. Kalau dia dari malaikat, mohon maaf, kalau dia dari jin, loh, jin kan bisa jadi mukmin, bisa jadi kafir. Semula mukmin bisa jadi kafir, semula kafir jadi mukmin. Tapi kalau iblis ini, itu selamanya kafir, selamanya jahat, tidak akan pernah menjadi baik. Berarti khusus ini. Itu alasannya, tidak ada juga dalil secara khusus. Tapi kemudian kalau kita perhatikan, itu yang paling kuat di antara pendapat itu adalah bahwa iblis itu merupakan bagian dari alam jin. Dia bagian dari jin. Hanya saja sejak pembangkangan yang dilakukan terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam secara khusus, dia sejak membangkang, maka kemudian Allah menetapkannya sebagai makhluk terlaknat. Aslinya dari golongan jin, tapi Allah menegaskan bahwa dia makhluk terlaknat sejak saat itu, dan sejak saat itu dia ditetapkan sebagai makhluk terlaknat, syaitanir rajim, lalu kemudian ditetapkan sebagai musuh abadi manusia, orang-orang beriman. Dia berketurunan, keturunannya itu juga menjadi keturunan yang sifat-sifatnya persis seperti dia. Ini yang kemudian disebut dengan setan. Ini yang kemudian disebut sebagai setan, yang juga tetap kafir, tetap jahat, dan menjadi musuh manusia, dan pekerjaan dan tugasnya adalah mengganggu dan menggoda manusia untuk menjauh dari jalan keimanan kepada Allah Ta'ala. Ini yang saya sering sebutkan sebagai ini setan asli. Allah menegaskan itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 50-51, setelah menceritakan tentang perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, kemudian mereka bersujud, lalu kemudian Allah mengecualikan illa iblis, kecuali iblis. Di ayat ini, di ayat yang lainnya itu iblis pembangkang begitu saja, tapi kalau di ayat ini itu Allah menjelaskan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi para malaikat yang diperintahkan untuk sujud semuanya sujud kecuali iblis. Siapa iblis itu? Iblis itu kana minal jinni, adalah dia itu dari golongan jin. Tegas Allah mengatakan, dia dari golongan jin, fa fasaqa an amri rabbih, tapi kemudian membangkang terhadap perintah Allah untuk sujud. Dan sejak saat itu kemudian dia ditetapkan sebagai makhluk terlaknat. Huwa wa dzurriyyatuh, dia dan keturunannya begitu.
Itu yang menjelaskan, lalu kemudian disebutkan bahwa untuk menegaskan bahwa dia juga bagian dari jin. Itu kan di dalam tadi yang saya sebutkan, pada saat dia membangkang terjadi dialog dia dengan Allah Ta'ala. Allah bertanya, mengapa engkau tidak mau sujud seperti yang aku perintahkan kepada Adam? Itu khalaqtahu, jadi engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Berarti sama dengan jin, dia juga tercipta dari api. Jadi lalu dia juga berketurunan sebagaimana juga jin pada umumnya. Tapi bedanya adalah bahwa seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa dia semula asalnya itu bagian dari jin, tapi sejak iblis itu membangkang kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka sejak saat itu dia ditetapkan Allah Ta'ala sebagai makhluk terlaknat, ditetapkan sebagai makhluk terlaknat selamanya. Seperti itu, bersifat buruk, jahat, kafir, mengajak kepada keburukan, dia dan keturunannya. Sehingga sifat-sifat umumnya itu juga ada perbedaan. Seolah-olah iblis dan setan ini itu sebagai makhluk tersendiri, tapi aslinya bagian dari jin. Nah ini terus kemudian jadi itu yang sering saya bahasakan sebagai itu setan-setan asli keturunan iblis yang menggoda manusia, keluar masuk, memiliki kemampuan untuk membisiki yang buruk-buruk. Jadi pikiran, hati manusia di dalam sebuah hadits itu disebutkan bahwa setan itu tidak jauh-jauh dari hati manusia. Ketika hati manusia itu lalai, maka dia akan mencaploknya, mencengkramnya. Itu ibarat seperti gajah, jadi mencaplok dan jadi menguasainya dengan belalainya, dibahasakan begitu. Tapi ketika pemilik hati itu berzikir kepada Allah Ta'ala, maka setan itu mundur, jadi menjauh, tapi nggak jauh-jauh amat, memantau. Begitu lalai dikit, tidak berzikir lagi, dicaplok lagi. Itu yang disebutkan di dalam surat An-Nas, Al-Waswas Al-Khannas, yang memberikan bisikan-bisikan buruk. Al-Khannas itu diartikan maju mundur, maju mencaplok, zikir, hati itu zikir, dia menjauh, begitu lalai dicaplok lagi, begitu. Nah, ini dari setan. Sementara yang kita tahu kalau dari jin pada umumnya, ketika dia mengganggu manusia dan masuk ke dalam tubuh manusia, ini dari testimoni, pengalaman dalam dunia ruqyah itu ya kita tidak bisa memastikan. Tapi kalau setan itu bisa keluar masuk keluar dan kita sewaktu-waktu itu tiba-tiba kita terbetik untuk berbuat buruk. Kita dari masjid ini keluar itu, bahkan di dalam masjid adanya. Dan itu dikatakan itu juga dari hawa nafsu, di backup dan didukung oleh bisikan setan. Itu bisikan setan, bisa membisiki kita. Jadi gitu. Sementara jin, kalau dari golongan jin yang mengganggu manusia, ada dalam tubuh manusia itu melalui proses merasuki, bahasanya almas. Jadi ada orang yang dirasuki oleh jin, itu ada di dalam tubuhnya. Dan kesan yang kita bisa tangkap bahwa kalau yang namanya setan itu masuk keluar nggak ada yang bisa merasakan. Dan orang yang diganggu setan
tidak dikatakan dia dirasuki setan, dia ketempelan setan. Itu nggak terasa, halus sekali. Tapi kalau jin itu, ya dari testimoni mereka yang mengalaminya itu pada saat jin merasuki, masuk itu dirasakan. Masuk dari tangan, masuk dari kaki, masuk dari leher, bau dari mana itu dirasakan. Begitu saat keluar. Makanya pada saat seseorang kerasukan jin itu kemudian diruqyah, itu kan untuk mengeluarkan kan. Sementara setan yang bisa ganggu kita bukan. Nggak perlu ruqyah khusus. Wong kita juga nggak merasakan apa-apa. Cuman begitu kita merasa bahwa ini kok dorongan buruk kok kuat sekali, oh berarti kita sedang dibisiki setan. Jadi itu bukan jin yang masuk dalam tubuh kita yang perlu diruqyah. Untuk mengeluarkan dia, kita istighfar, kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita baca ayat kursi, kita baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, dia akan menjauh dengan sendiri. Jadi seperti itu. Nah ini yang kita sebutkan bahwa jadi ada setan-setan yang itu keturunan iblis. Aslinya iblis itu juga dari golongan jin pada umumnya, tapi sejak iblis itu membangkang terhadap perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah menetapkan dia sebagai makhluk terlaknat. Allah melaknat dia dan keturunannya. Inilah yang menghasilkan setan-setan. Tetap sifat-sifat umum seperti jin, sebagai makhluk gaib, hanya saja kita tidak bisa memastikan, cuman yang bisa kita rangkum itu lebih halus. Ketika masuk keluar tidak merasuki, orangnya tidak merasa. Jadi gitu. Langsung ke alam hati dan alam pikiran. Tapi ketika jin pada umumnya itu masuk ke tubuh, masuk ke fisik dan bisa dirasakan. Ketika orang dimasuki, dikatakan dirasuki setan, dirasuki jin, dan itu perlu proses untuk mengeluarkannya dengan ruqyah, baik dengan ruqyah mandiri oleh yang bersangkutan atau dibantu dengan peruqyah khusus. Itu seperti itu. Nah, seperti di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan kita tahu semuanya bahwa di dalam tubuh manusia yang itu kan ada yang namanya qarin, itu pendamping, penyerta. Itu ada dua. Hadisnya mengatakan bahwa ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal malaika wa qarinuhu minal jin. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan padanya itu pendamping, satu dari malaikat, satu dari jin. Ini dibahasakan jin. Tapi kalau kita perhatikan, kalau jin itu, ini jin pada umumnya, itu kan bisa, kalau dia semula kafir bisa tobat, bisa masuk Islam, bisa beriman. Tapi qarin yang lawannya malaikat, yang dikatakan dari jin ini, itu saya mengatakan memang hadis mengatakan dari jin, tapi saya memahaminya ini dari jenis setan yang keturunan iblis. Karena perannya pada setiap orang, baik orang itu baik atau buruk, orang kafir atau muslim, orang ahli taat atau maksiat, ini qarin jin ini selamanya dia membisiki yang buruk-buruk. Kalau malaikat itu mensupport dan memberikan motivasi yang baik-baik, qarin malaikat, qarin jin ini itu buruk. Dan tidak ada ceritanya ada qarin yang kemudian tobat gitu. Karena dia
nempel atau menyertai seorang ulama, sahabat, terus kemudian seorang wali, maka kemudian dia taat. Satu-satunya qarin jin yang tidak menyuruh keburukan itu hanya qarinnya Nabi. Jadi ketika Nabi bersabda bahwa setiap orang ditetapkan padanya itu qarin dari malaikat dan jin, jadi gitu. Malaikat itu bisik yang baik-baik, jin bisik yang buruk-buruk. Itu para sahabat bertanya, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Itu juga dia. Iya, termasuk aku. Illa annallaha a'anani, jadi gitu, alaihi, tapi Allah membantuku, memberi taufik kepadaku menghadapi qarin dari jin itu, yang saya katakan dari setan. Maka fala ya'muruni illa bi khair. Dia katakan fa aslama. Fa aslama ini ada dua maknanya. Qarin beliau secara khusus itu, kalau qarin kita semuanya termasuk qarinnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu tetap nyuruh yang buruk-buruk. Hanya dia tidak mempan kalau dengan beliau dan lain-lain. Nah, khusus qarinnya Nabi SAW ini, itu Allah membantu Nabi Muhammad untuk menundukkannya. Fa aslama. Kalau terjemahannya lalu dia Islam atau tunduk. Ada dua makna. Yang pertama, dia menjadi muslim. Kalau itu maksudnya bahwa qarin beliau menjadi muslim, fala ya'muruni illa bi khair, lalu maka dia tidak menyuruhku kecuali yang baik-baik. Berarti dia satu-satunya qarin yang masuk Islam. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini kan dari setan, tidak jadi Islam. Tapi fa aslama itu artinya maka dia jadi tunduk. Jadi tunduk, meskipun tidak Islam tapi tunduk baik dan tidak menyuruh kecuali yang baik-baik saja. Jadi soal itu. Baik, jadi itu insya Allah. Jadi ada jin pada umumnya yang bisa mukmin bisa kafir. Ini ada iblis keturunan setan asli dari golongan jin pada umumnya aslinya, tapi kemudian sejak Allah menetapkan sejak iblis membangkang kepada perintah Allah, dia kemudian ditetapkan sebagai makhluk terlaknat. Dia dan keturunannya sampai itu, ini yang kita katakan sebagai setan-setan asli, tugasnya lawan dari malaikat. Kalau malaikat itu mensupport yang baik-baik, maka iblis setan ini membisiki dan menyuruh ngompori yang buruk-buruk. Nah, selain itu ada setan yang disebutkan di dalam Quran dan hadis itu sifat. Kalau tadi kan setan makhluk asli, keturunan iblis, ada setan itu sifat. Disifatkan untuk jin kafir. Setiap jin kafir, meskipun suatu saat dia bisa muslim, tapi pada saat dia kafir, pada saat dia jahat, pada saat dia maksiat, maka dia disebut setan. Sama persis seperti manusia. Jadi ada setan manusia, ada setan jin. Nah, itu berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi setan asli keturunan iblis, ini setan jin dan setan manusia. Itu adalah setiap jin dan manusia yang kufur, yang jahat, yang maksiat. Loh, apakah tidak sama? Tidak. Kalau yang setan asli tadi itu sudah selama jadi setan. Yang ini, itu yang jahat pun, yang kafir pun, itu bisa tobat, bisa masuk Islam. Sama seperti manusia. Jadi para sahabat dulu, jadi contohnya seperti Sayyidina Umar, itu waktu kafirnya kayak apa? Saat dia zaman jahiliyah kafir, ya dia setan. Tapi sifatnya. Tapi begitu dia masuk Islam, tobat, Masya Allah menjadi manusia, salah satu manusia termulia dan terbaik. Jadi gitu.
Nah ini, itu ada yang setan asli keturunan iblis, ini tetap selamanya sebagai setan dan memang tugasnya untuk menggoda manusia, meskipun aslinya dia juga bagian dari jin pada umumnya. Jadi gitu. Tapi ada setan yang itu sifat, itu dilekatkan kepada setiap yang kafir, yang jahat, yang maksiat, yang buruk, baik dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah kalau untuk ini, itu sifat setan itu hanya nempel pada saat dia kafir, pada saat dia jahat. Jadi tapi ini bisa berubah. Jadi ini mirip seperti ungkapan Fir'aun yang asli kan ada kan? Tapi ada pemimpin-pemimpin yang jahat itu biasa dikata, oh ini Fir'aun ini. Kan gitu kan? Fir'aun asli ada, tapi siapapun yang punya sifat seperti Fir'aun dikatakan dia Fir'aun. Abu Jahal, Abu Lahab ada, aslinya Abu Jahal, aslinya Abu Lahab. Tapi siapapun yang punya sifat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, biasa juga disebut, oh ini Abu Jahal ini Abu Lahab ini. Bukan, dia bukan Abu Lahab, tapi sifatnya seperti Abu Lahab, sifatnya seperti Abu Jahal, itu seperti itu. Beda antara setan asli dan setan yang sifat seperti itu. Nah intinya adalah bahwa nanti kita akan bahas lagi itu bagaimana cara manusia berinteraksi, berhubungan dengan jin itu. Ini sebagai tambahan gambaran untuk melengkapi pemahaman kita tentang alam jin terkait dengan nama-nama, sebutan-sebutan jin, iblis dan setan. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.